Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia. Saya Esterina Apriliani Elisa, peserta pendidikan guru penggerak akan melakukan diseminasi sebagai aksi nyata saya pada modul 1.4 untuk memaparkan kepada rekan-rekan semua tentang budaya positif di sekolah. Sebelum saya akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah, alangkah lebih baiknya bahwa Bapak Ibu semua bisa menerima penjelasan dari saya terlebih dahulu tentang materi-materi yang sudah saya pelajari. Kemudian nanti di akhir saya akan memberikan paparan tentang aksi nyata dan praktik baik yang sudah saya laksanakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita semua mendengar kata disiplin, kira-kira yang terlintas di dalam pikiran kita itu kan tentang tata tertib, atau sesuatu yang teratur, atau tentang kepatuhan, hukuman, bahkan ya kadang ketidaknyamanan juga. Jadi seringkali kata disiplin ini selama ini kita maknai sebagai kata-kata yang demikian, yang konotasinya itu cenderung ke sesuatu yang negatif. Seperti kalau nggak disiplin, ya dihukum. Kalau kita disiplin berarti harus banget teratur. Kalau kita tidak disiplin, maka kedisiplinan itu akan membuat kita merasa tidak nyaman. Dalam modul 1.4 ini Bapak Ibu, saya dalam pendidikan guru penggerak, kami belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, serta Cekatan, itu menuliskan begitu ya, sebuah kutipan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita mau menarik kutipan ini, kita menggarisbawahi kutipannya. Sebetulnya disiplin itu bersifat self-disiplin, bahwa kedisiplinan itu seharusnya muncul dari dalam diri kita sendiri. Tidak hanya kita berbicara tentang murid-murid kita, mungkin kita semua Bapak Ibu di tempat kerja juga ada tata tertib yang harus dipatuhi, ada nilai-nilai kedisiplinan juga yang harus kita lakukan. Nah, dalam modul budaya positif, untuk mencapai sebuah budaya positif di sekolah, ataupun di kelas, ataupun di lingkungan rumah, terkhusus kalau sekarang ini kita akan membahas tentang budaya positif yang dapat kita ciptakan di lingkungan sekolah kita dan juga di kelas. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kembali lagi kita pada kutipan Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kedisiplinan itu seharusnya bersumber dari diri kita sendiri. Sehingga tujuan disiplin positif itu adalah untuk supaya murid-murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Sebetulnya anak-anak itu telah, ataupun diri kita sendiri itu telah memiliki motivasi intrinsik yang mempunyai dampak panjang, Bapak Ibu. Motivasi intrinsik itu tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Nah, yang selama ini kita lakukan, mungkin kita punya motivasi, mengapa kita motivasinya datang ke sekolah itu tepat waktu, agar tidak mendapatkan hukuman dari atasan, misalkan. Atau, mengapa kita mempunyai motivasi untuk mengajar dengan sebaik-baiknya, mungkin untuk mendapatkan penghargaan dari atasan maupun pengakuan dari orang lain. Sebetulnya motivasi intrinsik itu jangkanya berbeda dengan motivasi-motivasi yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan itu motivasinya kan untuk supaya menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan dan hadiah. Tapi kalau motivasi intrinsik ini mempunyai dampak jangka panjang,
Karena motivasi ini tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, tapi motivasinya dari dalam diri kita sendiri. Nah, murid-murid kita akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan atau berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi, disiplin positif bukan hal yang mudah untuk diterapkan, tapi semoga dari pemaparan saya pagi ini kita semua sebagai Bapak Ibu guru bisa membersamai anak-anak dan menuntun anak-anak untuk mencapai dan menghidupi motivasi intrinsik mereka, sehingga akhirnya nanti ketika mereka sudah punya perilaku disiplin positif, sekolah kita akan dapat melaksanakan budaya positif di sekolah. Lanjutannya, karena mereka tadi punya motivasi intrinsik, maka mereka kan sudah punya nilai-nilai yang tertanam dalam hidupnya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Kita pun sebagai Bapak Ibu guru, kita juga punya nilai-nilai kebajikan. Setelah kita mengetahui tadi bahwa disiplin positif itu supaya mereka bisa melandaskan aktivitas mereka, perilaku mereka terhadap motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Ternyata murid-murid kita, bahkan kita sendiri itu sudah punya nilai-nilai yang diyakini dalam hidup. Nah, kita sebut nilai-nilai ini sebagai nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada satu ilmuwan begitu, Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Nah, selanjutnya Diane Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, seseorang motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Jadi kalau nilai-nilai keyakinannya itu diterapkan dalam kehidupan, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasinya bukan lagi motivasi karena takut dihukum atau motivasi karena penghargaan. Kemudian, nilai-nilai kebajikan ini dapat menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang kita inginkan bersama-sama. Nah, ada yang namanya, saya juga belajar di pendidikan guru penggerak tentang teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Stratanya, untuk motivasi yang pertama ini adalah motivasi yang paling rendah. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan hal-hal yang kedisiplinan misalkan, ketika kita lakukan dengan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah level yang paling rendah dari sebuah motivasi hidup. Kemudian naik lagi levelnya di level yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini adalah motivasi yang paling bagus dan motivasi yang levelnya itu paling tinggi. Nah, kalau boleh saya tanya Bapak Ibu, kalau saya awali dari saya sendiri. Awalnya ketika saya melakukan sesuatu, mungkin yang saya lakukan adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi saat ini saya juga belajar bagaimana untuk melakukan sesuatu, saya akan menerapkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang saya inginkan, yang saya dapat hargai diri saya sendiri, dan nilai-nilai yang saya percaya itu bagaimana. Mungkin Bapak Ibu di sini motivasinya kira-kira yang mana? Kalau yang nomor 1 mungkin kadang-kadang juga ya. Nomor 1 mungkin kita juga kadang-kadang. Kalau hari Senin seragamnya harus biru sama roknya hitam. Kalau yang perempuan, mungkin kadang-kadang kita melakukan betul begitu ya Pak, saya manusia. Ya, jadi manusiawi. Maka pagi ini semoga dari diseminasi saya, Bapak Ibu juga dapat tercerahkan untuk memulai menuju motivasi yang paling tinggi levelnya, yaitu motivasi yang ketiga. Nah, ini ada hukuman dan penghargaan ya Bapak Ibu. Ada namanya identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu akan membawa seseorang menuju identitas yang gagal. Tetapi restitusi itu akan
membawa seseorang menuju identitas yang sukses. Identitas gagal atau hukuman bisa kita lihat bersama-sama. Hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Nah, di dalam kedisiplinan itu ada dua pembeda. Ada yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Jadi yang levelnya paling rendah itu kan hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Yang ingin kita capai untuk membawa sekolah kita menuju sekolah yang memiliki budaya positif, yaitu dengan melaksanakan restitusi. Saya akan bacakan beberapa saja. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tapi restitusi merupakan pilihan. Kemudian, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid dan untuk anak, tapi jangkanya jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Sebagai contoh, yang sudah saya lakukan adalah pada saat retret kemarin, sempat beberapa ada yang melakukan pelanggaran. Salah satunya adalah anak wali kelas saya sendiri, dengan mereka berpindah-pindah tempat, begitu. Nah, dengan berpindah-pindah kamar, sehingga merepotkan Bapak Ibu panitia. Kalau misalkan saya mau menghukum, berarti saya akan memberikan hukuman kepada anak ini untuk harus ikut retret lagi tahun depan. Atau hukuman yang lainnya mungkin yang levelnya lebih rendah, anak ini akan kehilangan poin di poin agama misal, karena retret itu berhubungan dengan kerohanian, begitu. Itu jika contohnya saya memberikan hukuman ke dia. Kalau konsekuensi berarti anak ini akan misalkan karena dia berpindah-pindah kamar, maka konsekuensinya di hari berikutnya dia tidak boleh lagi berpindah-pindah kamar dan jam malamnya dia harus mematuhi jam malamnya. Kemudian teman-teman yang di kamarnya juga tidak boleh lagi keluar-keluar. Itu konsekuensi karena dia melanggar kesepakatan yang sudah ada. Tapi dalam restitusi saya berusaha membangun supaya anak ini menyadari bahwa memang yang dia lakukan adalah salah. Dalam tahap untuk memvalidasi tindakan dulu, kemudian menstabilkan identitasnya dengan cara, oke, semua orang pernah melakukan kesalahan. Dan dari kesalahan ini, apa yang bisa anak ini pelajari? Di akhir, tentang keyakinannya. Menanyakan lagi keyakinan anak ini, kenapa kok dia melakukan seperti itu, dan apa keyakinan dalam dirimu, nilai-nilai dalam dirimu yang dapat menguatkan kamu agar kamu tahu bahwa yang kamu lakukan salah, tapi kesalahanmu itu kamu tahu bagaimana cara mencari solusi dari kesalahan tersebut dan bagaimana refleksi serta tindakan nanti di jangka panjangnya di kemudian hari jika anak ini melakukan hal-hal demikian lagi. Jadi restitusi itu menguatkan anak untuk waktu dalam jangka panjang. Kalau di hukuman harus ikut retret lagi selesai, tapi bisa jadi nanti ketika retret mereka juga akan melakukan hal yang sama. Itu adalah contoh-contohnya. Dan kalau di hukuman Bapak Ibu, korban itu mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban ini bisa saja diabaikan. Yang penting sudah dapat konsekuensinya. Tetapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Ganti dalam arti mereka identitasnya bukan menuju identitas yang gagal, tapi mereka menuju identitas yang sukses, di mana mereka bisa kembali lagi ke lingkungannya tanpa mereka merasa bahwa diri mereka ini adalah orang yang bersalah. Kemudian mereka merasa rendah diri mungkin dan merasa tidak pede, begitu. Kemudian pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita punya peraturan, kemudian murid-murid kita tidak takut, sistem ini nggak akan bisa berjalan. Karena ya mereka akan melanggar saja aturan itu, karena mereka nggak takut. Tetapi pada konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau kita sudah bisa mencapai ke restitusinya, maka murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu sebabnya kenapa di restitusi ini adalah level tertinggi. Karena kita mengajarkan dan menuntun murid-murid supaya mereka dapat memahami tadi motivasi intrinsik dari dalam dirinya apa. Supaya dia bisa mencapai identitas yang sukses meskipun mungkin dia melakukan kesalahan di dalam proses pembelajaran dan proses kehidupannya.
Nah ini Bapak Ibu, ada negatif, ada netral, ada positif. Kalau negatif tadi berarti masuk ke yang hukuman. Netral itu ke konsekuensi, positif ke restitusi. Contoh-contoh kalimatnya. Awas ya kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu. Nah itu adalah kalimat-kalimat yang negatif. Kalimat yang netral adalah lakukan apa yang saya katakan sekarang. Nah tapi kalau kalimat positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Terkadang ketika kita menangani sebuah kasus, kita menanyakan kepada anak-anak tentang sebuah kalimat-kalimat yang positif dalam proses restitusi. Apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Bisa jadi murid-murid kita itu juga tidak menginginkan hal tersebut untuk dilakukan. Tapi dia punya permasalahan-permasalahan lain yang akhirnya mengganggu dirinya sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, tindakan-tindakan yang melakukan kesalahan. Kemudian salah satu lagi jika saya contohkan, kalau negatif itu konsep dirinya buruk. Netral konsep diri baik. Positif itu konsep dirinya kuat. Dan kalau misalkan dari hukuman tadi berarti kan negatif ya Bapak Ibu. Kalau kita membuat peraturan, peraturan itu kan dibuat guru. Ini menuju sesuatu yang negatif tadi. Kemudian kalau netral dibuat oleh guru dan murid, jadi bersama-sama. Tapi kalau yang positif dalam rangka restitusi tadi dibuat oleh murid atau anak-anak sendiri. Kenapa itu positif? Karena mereka membuat, berarti mereka menyadari nilai-nilai dalam dirinya itu apa, nilai-nilai kebajikannya itu apa. Kemudian mereka punya motivasi tadi dari dalam teori motivasi yang ketiga, bahwa untuk dirinya sendiri. Kebaikannya dan untuk supaya mereka bisa menghidupi apa yang mereka inginkan dalam dirinya. Nah ini, dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfiko, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Misal di sini Pak Ronald. Pak Ronald dijanjikan penghargaan adalah kalau kita di sini berarti sebuah KPI, betul ya Bapak Ibu? Nah, KPI itu kan penghargaan. Sebetulnya kalau menurut Alfikon ini berarti ketika kita dijanjikan sesuatu tersebut sebetulnya kita sedang dihukum oleh penghargaan. Karena motivasi kita pada akhirnya bukan lagi motivasi intrinsik kita sendiri, tapi motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Dan konsep tersebut itu, kita sedang berasumsi bahwa mereka, atau dalam hal ini misalkan kita adalah penghargaannya memperoleh KPI, begitu Bapak Ibu ya, tidak dapat melakukan hal yang baik tanpa dikontrol oleh KPI itu tersebut. Dalam modul ini saya belajar banyak hal Bapak Ibu. Dan pagi hari ini saya ingin membagikan ini kepada Bapak Ibu supaya kita tidak lagi menjadi bagian dari guru-guru atau pendidik yang menghukum murid kita dengan penghargaan. Misalkan penghargaannya adalah plus poin ya Bapak Ibu ya. Memang sulit, saya pun juga masih memberikan plus poin. Tetapi kita bisa melakukannya dengan pendekatan yang berbeda. Jadi kita bisa memberikan mereka pemahaman bahwa plus poin ini akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan semua proses pembelajarannya dengan baik dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran yang sudah kita berikan di dalam kelas. Jadi bukan lagi semata-mata hasil akhir nilai, tapi supaya anak-anak tahu nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini itu apa. Nah, masuk pada bagian yang paling penting untuk kita bisa mencapai budaya positif di sekolah dengan melakukan disiplin positif, yaitu dengan melakukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seringkali ketika anak-anak dalam sekolah kita melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau aturan sekolah, ketika mereka kembali ke kelompok mereka atau ke kelasnya, seringkali mungkin mereka juga dibuat bahan olokan oleh teman-temannya,
Atau mungkin secara tidak disadari oleh teman-teman mereka bercanda yang akhirnya juga itu masuk dalam perilaku yang akhirnya membuli, kemudian membuat anak ini merasa tidak nyaman. Nah, dalam restitusi semangatnya adalah kita bisa memperbaiki kesalahan murid kita supaya ketika mereka kembali ke kelompok mereka itu menjadi pribadi yang lebih kuat. Mereka menjadi pribadi yang bukan merasa aku ini salah, aku orang yang gagal. Tetapi dalam restitusi, meskipun kita melakukan sebuah kesalahan, kita akan tetap bisa memaknai kesalahan itu sebagai bentuk dari pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu dapat memperbaiki hubungan. Entah hubungan kita dengan murid kita, atau hubungan murid kita dengan murid yang lain. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun seseorang untuk dapat melihat ke dalam diri masing-masing. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik dari semua cara yang tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Restitusi adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Kemudian restitusi itu mempunyai semangat untuk menguatkan dan restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bukan membuat murid yang berbuat salah dikucilkan di kelompoknya dan merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya adalah orang-orang yang gagal. Pada poin yang kelima ini, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita perlu mengetahui bersama tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima kasih, kesenangan, kebebasan. Jadi 4 ini kan kebutuhan bertahan hidup kita. Tapi kalau berdiri sendiri-sendiri juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Nah, mungkin murid-murid kita yang kita jumpai di dalam kelas, mungkin saja mereka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yang akhirnya membuat mereka melakukan sebuah kesalahan. Contoh, pada saat saya melakukan restitusi kepada siswa saya yang melanggar pada kegiatan retret, ketika saya tanya, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Dia menjawab bahwa bosan Miss, saya bosan karena kan tidak membawa handphone di kamar sehingga mereka tidak bisa melakukan aktivitas yang mungkin mereka inginkan. Kemudian dia juga menjawab bahwa ingin bermain dengan teman-teman yang lain. 2 jawaban ini dapat saya golongkan sebagai yang bosan tadi adalah kesenangan. Jadi kebutuhan akan kesenangannya ini perlu untuk dipenuhi. Kemudian untuk yang ingin main dengan teman-teman yang lain adalah kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa terima kasih. Dan dari restitusi yang sudah saya lakukan, akhirnya si anak ini dikuatkan untuk dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan dia tahu juga solusinya untuk tidak melakukan lagi itu seperti apa. Begitu Bapak Ibu sedikit tentang pemaparan yang tentang 5 kebutuhan dasar. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Namanya segitiga berarti ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, pasti. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi alurnya seperti ini. Contoh ya Bapak Ibu ya. Tadi kan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin ini adalah kalimat yang bisa kita ungkapkan, yang bisa kita sampaikan kepada murid kita. Kemudian
Yang kedua contohnya misal, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Sehingga anak-anak tidak merasa bahwa dirinya itu gagal. Sehingga dirinya itu benar-benar salah banget ini, sudah melanggar semua ini. Nah, dari menstabilkan identitas, kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Karena dalam proses restitusi tentunya bukan semata-mata lalu kita membebaskan mereka dari kesalahan yang mereka lakukan. Tapi kita harus memvalidasi tindakan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Contoh, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan tadi dari anak yang sudah saya tangani. Kira-kira apa yang bisa solusinya supaya kamu tidak perlu pindah-pindah kamar tapi kamu tetap bisa bermain dengan teman-teman. Kemudian, contoh yang selanjutnya adalah kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Pertanyaan yang kedua ini mungkin pertanyaan yang sepele Bapak Ibu, tapi itu bisa jadi sangat berpengaruh terhadap murid kita sehingga mereka merasa bahwa mereka itu diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang tindakan mereka ini. Mungkin mereka punya hal-hal lain di belakang yang mempengaruhi, bisa jadi tekanan lain di belakang yang mempengaruhi tindakan mereka sehingga mereka datang ke sekolah melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau mungkin kalau kita di sekolah berarti kesepakatan di sekolah apa, di sekolah ini apa yang sudah kita sepakati, lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Satu kalimat menurut saya yang sebelum saya mempelajari modul ini, saya merasa yaitu kalimat biasa. Tapi ternyata ketika saya sudah mempelajari modul budaya positif ini, kalimat kamu ingin menjadi orang seperti apa itu adalah kalimat yang mempunyai makna yang dalam ketika kita mau menggalinya. Bahkan itu pun yang saat ini saya juga sedang belajar untuk menanyakan kepada diri saya sendiri. Kira-kira saya ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah orang yang berperilaku baik hanya untuk supaya tidak dihukum? Orang yang berperilaku baik hanya untuk supaya mendapatkan penghargaan? Atau saya ingin menjadi orang yang berperilaku baik karena memang saya ingin mencapai tujuan hidup saya dengan kesadaran diri saya sendiri bahwa saya harus menjadi pribadi yang baik dengan nilai-nilai kebajikan yang saya yakini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sekilas tentang pemaparan tentang materinya dulu, supaya nanti ketika Bapak Ibu saya tampilkan tentang hal-hal apa saja yang sudah saya lakukan di dalam kelas, Bapak Ibu dapat punya gambaran begitu tentang perbedaan antara disiplin yang sebelumnya dengan disiplin positif ini seperti apa. Sekali lagi, untuk mencapai budaya positif, kita harus melakukan dulu disiplin positif. Nah, untuk melakukan disiplin positif, saya percaya bahwa kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah berhasil mencapai motivasi yang ketiga tadi, maka kita dapat menuntun murid-murid kita untuk mencapai motivasi intrinsiknya, menghidupi nilai-nilai kebajikannya, dan juga mereka dapat menjadi pribadi yang tahu tujuan hidupnya itu seperti apa. Demikian Bapak Ibu, mungkin sebelum saya tampilkan tentang apa yang sudah saya praktikkan, praktik-praktik baik apa, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan, tidak apa-apa Bapak Ibu kalau mau ditanyakan. Gimana Pak Stefanus? Enggak apa-apa Pak, tanya saja Pak. Atau mungkin begini, adakah Bapak Ibu di sini yang sudah melakukan praktik-praktik baik tentang disiplin positif di kelas? Oh iya betul, tentang plus poin tadi ya Bapak Ibu. Jadi plus poin itu mungkin selama ini kan kita menghukum dengan penghargaan begitu ya. Nah sekarang mari kita coba sama-sama untuk tetap memberikan plus poin tapi dengan semangat yang berbeda. Jadi dijelaskan kepada anak-anak bahwa plus poin itu bukan semata-mata untuk penghargaan begitu. Kemudian mungkin Bapak Ibu di sini juga yang Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu pengajar membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu membuatnya, saya izin bertanya ya Bapak Ibu ya, ketika membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, apakah Bapak Ibu membebaskan anak-anak untuk membuat peraturan, atau Bapak Ibu yang membuat peraturan, atau Bapak Ibu dan murid yang membuat peraturan, yang sudah mempraktekkan? Pak Stefanus dan murid yang membuat penggunaan HP.
Betul. Kecuali ada juga di kawan-kawan. Tapi saya tanya, mau taruh di atas meja apa ditentukan gimana? Jadi mereka yang akhirnya menentukan. Mereka menentukan. Masalah peletakannya itu. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain kesepakatan kelasnya, Miss Eka. Saya sudah memberikan rumusnya saat pembelajaran saya, tapi anak-anak juga saya infokan mereka menyepakati. Jika mereka tidak, ya bicarakan sama-sama di awal pembelajaran. Jadi setiap awal semester selalu ada kesepakatan di mana saya menginfokan, oh ini adalah itu saat pembelajaran fisika. Kemudian mereka menyepakati, atau jika mereka tidak sepakat, ya kita berdiskusi jalan-jalannya gimana yang menjadi kesepakatan. Ya, jadi kesepakatan dan keyakinan kelas begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam teori ini tadi berarti ketika kita ingin mencapai sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas gitu ya Bapak Ibu. Sebentar saya kembali lagi. Ini. Jadi kalau negatif itu dibuat guru. Kalau netral dibuat oleh guru dan murid. Jadi bersama-sama, itu netral. Kalau positif dibuat oleh murid. Jadi di keyakinan kelas memang selama ini yang sudah saya dapatkan dari praktek di guru penggerak ketika saya lokakarya dan lain-lain, selalu ketika kami semua akan memulai lokakarya, pengajar praktik itu akan menanyakan keyakinan kelas kepada kita. Jadi langkah yang Bapak Ibu ambil tadi itu sudah tepat, tapi mungkin bisa disempurnakan lagi dengan biarkan anak-anak dulu yang mengemukakan. Jadi sebetulnya bukan negatif, tapi masih pada posisi yang netral. Jadi keyakinan kelas karena kita ingin mendorong bahwa motivasi itu timbul dari diri anak-anak, maka anak-anak yang disuruh mengemukakan dulu, mereka yang membuat, sehingga itulah yang mereka yakini. Jadi kita bisa mendorong mereka untuk mengetahui motivasi instruksinya itu seperti apa, begitu. Nah, saya akan sharing tentang bagaimana saat saya membuat keyakinan kelas di kelas saya akan tampilkan videonya ya Bapak Ibu. Misalkan ini Bapak Ibu. Nah ini tapi saya waktu itu salah belum mengganti, itu harusnya keyakinan kelas, kanvanya belum saya ganti. Jadi ini anak-anak sedang dalam proses untuk menuliskan keyakinan kelas apa yang akan mereka buat. Jadi saya tidak menjelaskan dulu peraturannya apa di kelas, tidak. Tapi saya meminta mereka untuk mereka menuliskan apa yang mereka yakini dan mereka inginkan agar dapat terjadi di kelas, begitu. Kemudian nanti di akhir saya akan simpulkan dari hasil tulisan mereka apa-apa saja yang akan menjadi keyakinan kelas bersama. Ada masukan-masukan lain boleh, tapi kita review dulu yang ini ya. Oke, yang pertama, waktu keterlambatan maksimal 10 menit. Nah, kalau 10 menit itu kalau pas kita 3 jam mungkin oke. Cuman kan kita ada juga yang 2 jam. Jadi kan nggak mungkin, misalkan kamu terlambat 10 menit, terus nanti harus turun ke belakang dulu. Iya, kalau kamu 10 menit, berarti kan lebih dari 10 menit kalau di sini harus turunkan kamu ke belakang. Misal 15 menit, 15 menit diproses di belakang sekian. Pas saya memberikan kalian kebebasan untuk HP itu ada di kalian dengan catatan, oke HP nggak dikumpul, tetapi HP-nya digunakan untuk pembelajaran matematika atau kajian Kristina, kita 5 jam seminggu ya. Kita 5 jam seminggu, apalagi kalau jam-jam pelajaran yang 3 jam. Biasanya saya akan berikan kesempatan kalian break di tengah-tengah pelajaran yang 3 jam. Salah satunya akan muncul yang lucu-lucu Bapak Ibu. Jadi pada saat proses ini yang lucu adalah ketika mereka tidak membawa buku, maka mereka harus melakukan joget TikTok. Oke, enggak apa-apa, karena itu adalah keyakinan yang mereka yakini. Sehingga ketika di satu kelas dan satu kelas yang lainnya mungkin ada beberapa perbedaan. Tapi tidak di semua hal ya Bapak Ibu, ada beberapa perbedaan. Ada di kelas yang selanjutnya itu mereka meyakini kalau mereka tidak membawa buku di kelas, maka mereka akan menjadi asisten guru. Jadi mereka akan menjadi asisten saya untuk menjelaskan kepada mereka. Ini adalah contoh saat saya menerapkan keyakinan kelas di kelas. Kemudian untuk contoh yang mohon maaf ada internet. Foto-fotonya ya.
yang tentang restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang saya lakukan dengan Vanessa beberapa waktu lalu tentang segitiga restitusi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kebetulan memang ini adalah sebetulnya saya disuruh untuk membuat skenario, tetapi ini adalah kasus yang real begitu. Ini adalah kasus saat saat Vanessa melakukan pindah-pindah kamar pada saat retret. Kemudian kasus yang kedua adalah saat Vanessa ini tidak membawa name tag karena kan sudah disepakati begitu. Jadi nanti Bapak Ibu ini dapat mungkin di ATM begitu Bapak Ibu ya, amati, tiru, modifikasi untuk melaksanakan restitusi di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kadang kan kalau di dalam pembelajaran kita semua juga mengalami kendala-kendala anak-anak melanggar keyakinan atau kesepakatan kelasnya begitu. Oke, selamat pagi Vanessa. Mungkin kamu merasa bertanya-tanya ya, kenapa kok Miss Nina pagi ini panggil kamu. Nah, kira-kira Vanessa tahu nggak kenapa? Lupa pakai kartu siswa. Betul, Vanessa lupa pakai kartu siswa. Jadi kan sesuai kesepakatan yang sudah disepakati sebagai siswa SMA Gloria, kita semua kan harus pakai kartu siswa. Guru pun harus pakai kartu guru. Karena ini punya kegunaan untuk kamu makan, kemudian kalau mau ke perpustakaan juga harus di-tag kartunya dan lain-lain. Nah, misalnya tahu apa yang Vanessa lakukan ini kan memang tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Tapi misalnya juga tahu kalau semua yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan itu adalah proses dari pembelajaran, gitu ya. Nah, kira-kira tindakan Vanessa tadi, kira-kira kalau misalkan Vanessa tidak membawa kartu siswa, akan berpengaruh apa sih ke Vanessa? Bisa apa namanya nggak ada termakan itu pertama, terus mungkin siapa ya? Nggak apa-apa disampaikan aja. Apa, nggak dapat makan, betul, nanti malah keluar uang tuh buat makan. Guru bisa lebih kayak bertanya-tanya gitu, karena kan memang di kesepakatan kelas kita juga di masing-masing kelas semua pelajaran harus pakai ini ya. Jadi Vanessa tahu ya kalau tindakan Vanessa itu memang tidak sesuai, benar ya. Nah, kira-kira kalau Vanessa ingat lagi keyakinan atau kesepakatan di sekolah ini waktu Vanessa masuk SMA Gloria, apalagi Vanessa kan baru kelas 10. Kira-kira apa kesepakatannya? Kenapa sih kok ini tuh penting untuk dipakai? Sebagai apa? Sebagai identitas kita bisa dipakai buat kalau ujian juga. Betul, sebagai identitas. Kemudian kartu ini tuh ibaratnya kan kartu sakti. Vanessa sudah tahu ya kalau ini kartu sakti. Kira-kira supaya ini tidak terulang lagi, apa yang bisa Vanessa lakukan supaya Vanessa bisa tetap pakai kartu siswa? Mungkin lebih dipersiapkan lagi dari hari sebelumnya kayak mungkin malamnya. Oke, betul. Kamu bisa persiapkan lagi, atau mungkin kalau bisa kasih masukan, berarti Vanessa itu kasih reminder atau kartu siswa ini langsung aja dimasukin di tas. Jadi supaya Vanessa tasnya ganti-ganti atau enggak? Enggak, iya. Jadi supaya kalau misalkan pun ganti-ganti tas, kan nggak ganti-ganti tas, jadi itu bisa langsung ke bawah gitu ya. Jadi Vanessa tahu ya, intinya gak usah berkecil hati kalau misalkan saat ini Miss manggil Vanessa, karena tujuan saya untuk memanggil kamu adalah untuk sesuatu hal yang baik, supaya Vanessa bisa ingat terus untuk memakai kartu siswa. Oke, terima kasih Vanessa. Oke, selamat siang Vanessa. Mungkin kamu merasa nggak nyaman Miss panggil, tapi mungkin juga kamu tahu kenapa Miss panggil gitu ya. Berdasarkan kemarin saat retret siswa, kan Miss tahu kalau Vanessa itu adalah salah satu yang berpindah-pindah kamar, padahal sudah lewat jam malam. Saat itu kan kita sudah dia umumkan tentang jam malam itu seperti apa. Nah, Missnya tahu kalau pasti tiap kita pernah punya kesalahan, dan mungkin sekarang kesalahan Vanessa adalah
melanggar itu tadi kesepakatan yang tentang jam malam. Tapi saya berharap bahwa kesalahan ini adalah proses dari kita untuk sama-sama belajar. Nah di sini saya panggil Vanessa untuk saya mau tahu sebetulnya kenapa kok Vanessa itu berpindah-pindah malam itu. Padahal Vanessa sudah tahu kalau misalkan lewat dari jam 10 malam seluruh siswa sudah harus masuk kamar. Itu pas malam itu kan saya bosan di kamar, teman-teman juga nggak tahu mau ngapain, jadinya ya pindah ke kamar sebelah. Kalau ke kamar sebelah sampai jam berapa berarti di kamar sebelah? Jam berapa ya? Jam 11 kira-kira. Oke, terima kasih Vanessa sudah mau jujur sama Miss Nina. Nah mungkin tadi kan Vanessa merasa bosan, Vanessa pengen kumpul bareng teman-teman. Mungkin Vanessa melakukan hal tersebut karena Vanessa ingin memenuhi salah satu kebutuhan hidup kita sebagai manusia, yaitu bersosialisasi, mendapatkan kasih sayang. Kemudian pengen bebas ya, mumpung di luar kota, nggak ada orang tua, bareng-bareng sama teman-teman. Jadi pengen bebas, kebutuhan akan kebebasan itu tadi. Nah, saya mengapresiasi karena Vanessa mau jujur tentang hal ini. Tapi kita sama-sama mau tahu berarti tindakan yang Vanessa lakukan itu tadi kira-kira benar atau salah? Salah. Kenapa kira-kira salahnya gimana? Terus apa yang bisa menyebabkan dari tindakan yang Vanessa lakukan itu tadi? Kan udah dikasih peraturan gitu di atas jam 10 nggak boleh pindah-pindah kamar gitu, soalnya takut mengganggu juga tamu yang lain. Betul, takut mengganggu tamu yang lain. Kemudian nanti kan kita 3 hari kan kemarin di sana. Kalau tidurnya terlalu malam, bisa jadi nanti Vanessa dan teman-teman juga sakit. Kalau sakit malah nggak bisa ikut kegiatan yang lain, gitu ya. Jadi kita ingat lagi sekarang kesepakatan kita di awal itu kan berarti gimana tidak boleh berpindah-pindah lewat dari jam 10 malam kesepakatannya. Karena agar tidak mengganggu tamu hotel yang lain karena kita kan itu ya kalau itu hotel punya SMA Gloria ya kan hotelnya kita juga sewa dan itu untuk bersama, jadi menjaga kita harus saling menghargai dan menghormati, betul ya. Jadi saya berharap dari pelajaran ini itu tadi kayak awal yang disampaikan bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan dari kesalahan itu kita belajar, kita berproses. Kira-kira hal-hal apa yang harus kita tingkatkan lagi dalam hidup ini gitu. Tadi Vanessa sudah bisa jujur mengakui tindakannya bahwa tindakannya itu kurang tepat. Kemudian Vanessa sudah tahu, oh iya kenapa, efeknya nanti apa. Jadi saya berharap nanti Vanessa bisa sama-sama, misalkan Vanessa butuh untuk bersosialisasi dengan orang lain nih kan, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, terus sosialisasi dengan teman-teman, kemudian kebebasan. Kira-kira bisa nggak tetap memenuhi kebutuhan itu tapi melakukan hal yang benar? Dilakukannya pas bisa lakunya pas kegiatan. Betul, kan waktu kegiatan ada kegiatan outbound, ada kegiatan bonding. Jadi kita bisa sama-sama, tetap ada kebersamaan, tapi bisa istirahat bersama. Ya, oke, terima kasih sekali untuk waktunya. Dan Miss juga berharap Vanessa juga bisa jadi contoh untuk teman-teman yang lain ya. Jadi Vanessa sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak, sehingga sekarang Vanessa bisa jadi teladan untuk yang lain. Terima kasih Vanessa. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu hal yang telah saya lakukan juga. Nah ini, jadi tadi pertama tentang kesepakatan kelas begitu, kemudian budaya positif apa yang saya laksanakan di kelas selain membuat kesepakatan kelas, saya juga mengajarkan ke mereka karena kan tujuan untuk aksi nyata ini adalah saya membuat budaya positif di dalam kelas matematika supaya kelas saya itu menjadi lebih inklusif begitu Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah dengan membangun identitasnya mereka, supaya mereka ini menjadi orang yang tadi menuju identitas yang sukses. Yaitu saya mengajarkan, saya mengenalkan kepada mereka tentang portofolio digital itu apa. Kemudian saya meminta mereka untuk melakukan refleksi. Dan di dalam kelas saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara saya membagi mereka
terhadap membagi mereka menjadi beberapa level begitu Bapak Ibu dari asesmen diagnostiknya. Kemudian saya meminta mereka berkumpul dari level-level tersebut. Setelah sesama level ini berkumpul, saya membuat kelompok baru lagi, di mana kelompok ini akan berisikan anak-anak dengan berbagai level. Tujuan saya adalah saya ingin menanamkan kepercayaan diri kepada anak-anak juga yang levelnya rendah. Jadi di anak-anak yang level rendah di dalam kelompok itu, saya meminta ketua kelompok yang levelnya paling tinggi untuk mereka ngelit, untuk mereka mengajarkan kepada anak-anak ini yang levelnya rendah, dan saya meminta kepada mereka semua untuk mempresentasikan. Jadi anak yang level rendah juga punya kesempatan untuk berbicara di depan, untuk menjelaskan kepada teman-temannya, dan ketika anak yang level rendah ini mempresentasikan, kemudian jawaban mereka ini benar, rasa percaya diri mereka akan muncul. Meskipun harus setengah mati Bapak Ibu. Jadi membangun kepercayaan diri anak-anak harus setengah mati. Mereka menjelaskan dengan suara yang sangat lirih karena mereka tidak pede. Kemudian mereka cepet-cepetan menjelaskannya karena mereka tidak punya kepercayaan diri. Mereka merasa dirinya itu tidak sepintar teman-teman yang lain. Tapi semoga dengan praktik baik yang saya lakukan, saya memberikan mereka lingkungan belajar yang membuat mereka itu merasa aman, merasa nyaman, dan merasa mereka bisa dihargai oleh teman-teman yang lain. Memang tidak, feedbacknya mungkin memang belum 100% yang merasakan ini. Ada anak-anak yang dengan level tinggi, mungkin mereka juga harus menjadi lebih lambat dan lain sebagainya. Tetapi hal ini merupakan langkah awal supaya budaya positif di kelas ataupun di sekolah itu dapat diterapkan. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti kalau di dalam kelas membangun kepercayaan diri anak-anak, kalau Bapak Ibu sudah berhasil, mungkin saya juga bisa diajari supaya kita bisa sharing agar lingkungan belajar kita itu menyenangkan, anak-anak punya semangat untuk datang ke sekolah, dan kembali lagi bahwa mereka mencapai identitas yang sukses dan menghidupi motivasi intrinsik mereka. Demikian Bapak Ibu pemaparan saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan memberikan umpan balik terhadap pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Nina yang berkaitan dengan budaya positif. Saya belajar tentang bagaimana apa yang Ibu Nina tadi sampaikan, seorang pendidik atau seorang guru itu harus memberikan motivasi atau mendorong motivasi bagi peserta didik, terkhususnya juga di dalam memberikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di awal pembelajaran. Di situ saya juga belajar tentang bagaimana saya mengintrospeksi dan merefleksikan diri saya, karena selama ini saya merasa bahwa saya masih terlibat secara dominan di dalam pemberian kesepakatan pembelajaran di kelas gitu. Tetapi dari pemaparan dari Ibu Nina tadi, saya belajar tentang bagaimana memberikan satu wadah bagi para peserta didik untuk mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi motivasi mereka di dalam mereka belajar. Dan disitulah peran guru untuk bisa memfasilitasi apa yang menjadi keinginan dan juga belajar peserta didik supaya ketika di dalam kelas proses pembelajaran bisa sesuai dengan budaya positif yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Baik, setelah mendapatkan pemaparan dari Ibu Eksterina atau yang biasa dipanggil Bu Nina, sungguh luar biasa bijaksana sekali. Jadi kita tahu bagaimana cara mendisiplinkan siswa, bukan hanya sekedar anak-anak dihukum dan dia tahu salahnya di mana atau dia mendapatkan suatu hukuman, tetapi bagaimana kita bisa memberikan suatu jangka panjang atau long term dari permasalahan tersebut. Salah satunya adalah yang saya paling ingat dan akan saya terapkan dalam waktu dekat nanti ini adalah membuat suatu komitmen kelas dengan anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak atau siswa nanti yang menentukan komitmen apa, dan guru hanya sekedar
memfasilitasi atau mengarahkan saja, tapi tidak terlalu terlibat di dalamnya. Jadi dari anak untuk kembali ke anak. Jadi luar biasa dari guru penggerak Ibu Nina ini. Terima kasih. Setelah saya mengikuti diseminasi dari Miss Nina tentang mengenai budaya positif di lingkungan sekolah, saya belajar banyak hal, terutama tentang bagaimana saya harus bersikap terhadap siswa apabila siswa melakukan kesalahan atau siswa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan. Sebaiknya bukan seperti yang biasa dilakukan oleh yang mungkin pada awalnya, sebelum saya mengetahui hal ini, saya akan ya memberikan hukuman atau memberikan sesuatu seperti tindakan-tindakan yang mengakibatkan siswa itu tidak belajar, tapi hanya sebagai hukuman saja semata-mata gitu ya. Tapi setelah saya mengetahui dan saya mendengarkan pemaparan dari Miss Nina, maka saya belajar bahwa ternyata akan lebih baik bahwa daripada kita memberikan hukuman secara serta-merta, tapi bagaimana kita memikirkan siswa itu bertumbuh, berkembang, dan memikirkan bahwa tindakannya itu salah secara sadar mereka memikirkan bahwa itu salah, dan mereka berpikir apa yang seharusnya saya lakukan supaya mereka bisa bertindak dengan lebih bagus lagi. Dan ya, itulah tujuan dimana kita bisa mengerti dan mengekspresikan apa yang kita miliki sehingga siswa boleh berkembang. Itu yang menjadi tujuan utama, dan saya bersyukur saya bisa mengikuti pemaparan dan penjelasan dari Miss Nina. Saya harap bukan hanya mendengar saja, tapi juga saya bisa mengaplikasikannya ke dalam kelas dan anak didik yang saya didik gitu ya. Ya mungkin nggak bisa langsung karena itu pasti proses dimana kita juga belajar melalui siswa, kita juga harus mengerti apa sih yang dibutuhkan oleh siswa dan lain sebagainya. Tapi saya yakin ketika semua guru berproses dan mencoba satu demi selangkah untuk melakukan dan mengaplikasikan hal ini, saya yakin bahwa lingkungan di mana siswa di zaman ini untuk bisa menjadi lebih baik lagi, untuk bisa lebih memahami dan bertindak, khususnya dalam hal ini di kurikulum Merdeka mengaplikasikan nilai-nilai P5 itu juga akan sangat-sangat berguna bagi siswa. Mungkin itu saja yang saya dapatkan dari pemaparan tadi dari Miss Nina. Terima kasih. Sekarang langkah yang pertama, lipat kertasnya. Langkah kedua, lipat kembali kertas dalam posisi yang terlipat ini tadi menjadi dua bagian lagi yang sama besar. Sekarang buat kalian yang sudah melipat 5 kali, silakan kalian hitung berapa jumlah bagian kotak yang sama. Hasilnya berapa? 16. Ada yang lipat lebih dari 5? Dicoba dulu. Oke. Duanya berarti kotak 3. Oke. Dari sini siapa? Oke, betul ya. 7 pangkat 5 ada. Kemudian silakan kalian tuliskan bentuk perkalian berulangnya. Dan yang terakhir, tolong tuliskan bentuk pangkat. Boleh. Jangan dulu ini semua. Itu dulu, penanya dulu. Pen. Nah,
Oke, lanjut. Berapa berarti? Oke. Berarti perkalian berulangnya gimana? Ya, betul. Kemudian, kalau pangkat ke 0 dengan bagian yang terlipat kan 1 ya. Berarti sudah ada. Kemudian, kalau kalian sudah paham, tahu polanya kan? Kali 2 sampai dengan N. Kali 2 kali 2 N toh? Iya kan? 2 pangkat N. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham konsepnya ya? Sekarang kita mengingat kembali mengapa dengan 1. Sebentar, tahan dulu. Nah, maju jujur, pakai penggambar tulis-tulis ya. Kenapa 2 pangkat 0 sama dengan 1 Jiu? Kalau kan berarti bedanya 2 kan. Sama 2 pangkat 1 kan ada sifatnya toh. Sifat A pangkat N per A pangkat M sama dengan A pangkat N min N. Bentuknya muncul, kamu bisa scan, bisa langsung dibuat. Bentar. Agak lama ya. Nah, silakan di scan QR-nya. Kalian bisa. Oh ya, HP-nya boleh diambil. Sudah. Silakan di scan ya. Nanti kalian bisa langsung download catatan ini dalam bentuk PDF. Kemudian, kalau ada A pangkat N dikali dengan A pangkat M, hasilnya apa? Pintar. A pangkat N plus M. Kemudian pangkat N dibagi dengan A pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat N min M. Sekarang halaman 4 latihan 1.1 itu ada satu soal. Kita akan bahas sama-sama ya. 2 dan Z pangkat 3 per Y pangkat 3 akar X dikali Z pangkat min 4 akar X pangkat 3 dibagi 27 Y pangkat min 3 pangkat 3. Sekarang kita kan berarti punya X yang kalau ini perkalian berarti X 3 ini sama dengan apa? Seper X pangkat 3. X pangkat 3 per 2. 3 per 2. Ya. A pangkat berapa? 2. A pangkat setengah mana? Ya kan? Kalau ada akar A pangkat 3 berarti dia sama dengan 3 per 2. A pangkat 3 per 2. Pintar. Kalau misalkan ada akar pangkat 3 dari A pangkat 5 berarti sama dengan A 5 per 3. 5 pangkat. A pangkat 5 per 3 pangkat 3 per 2. Betul ya? Berarti ini itu kita pakai sifat yang nomor 1, 2 atau 3? Sip. Kamu harus belajar pecahan kan? Berarti kan ini sama aja kayak X pangkat 5 ditambah 3 per 2. Pangkat berapa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dikali Y-nya itu Y pangkat 3 sama Y pangkat min 2. Berarti hasilnya